Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya Konita Aulia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Kota Ternate. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Pernah mendengar tentang siklus akuntansi atau siklus keuangan? Nah, siklus akuntansi atau siklus keuangan bisa dimisalkan dengan kegiatan seorang akuntan dalam mengumpulkan data, lantas memprosesnya secara metodis dalam jangka waktu tertentu. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat penting, meski begitu banyak perusahaan yang mengabaikannya. Lantas, apa sebenarnya siklus akuntansi itu dan bagaimana tahapannya? Simak ulasan yang akan saya sampaikan. Pengertian siklus akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan siklus akuntansi? Sebelumnya perlu diketahui jika siklus adalah perputaran terus-menerus dari hal tersebut. Bisa diartikan jika siklus akuntansi adalah tindakan akuntansi dalam perusahaan dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun kalender. Nah, tindakan akuntansi yang dimaksud di sini yakni mulai dari identifikasi, analisis, dan mencatat. Karena jangka waktu dari siklus ini per 1 tahun kalender, biasanya siklus akan dibuka di awal tahun dan dengan pembukaan buku dan di akhir tahun dengan jurnal penutupan. Dalam kurun tersebut, prosedur akuntansi akan terus dilakukan hingga menciptakan siklus. Siklus ini bermanfaat bagi para penjamin usaha agar lebih mudah. Jadi intinya siklus akuntansi adalah sebuah siklus penting yang harus diterapkan dalam sebuah proses, baik itu proses kecil maupun proses perusahaan besar. Siklus akuntansi akan mencerminkan seberapa besar dan baik perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan perusahaan. Jenis-jenis siklus akuntansi. Setelah memahami apa itu siklus akuntansi, selanjutnya perlu untuk diketahui jenis-jenis dari siklus akuntansi. Ada 3 jenis dan berikut uraiannya. Yang pertama, perusahaan jasa. Ini adalah bisnis tentang memiliki kepentingan serta produknya tidak berwujud. Namun meskipun tidak berwujud, barang yang diperjualbelikan tetap memiliki nilai bagi pelanggan ataupun masyarakat secara umum. Beberapa contoh perusahaan jasa yakni pembimbingan pelajar, jasa akuntansi dan perjalanan wisata dan lain sebagainya. Karena perusahaan ini tak memiliki produk fisik, maka perusahaan yang beranggapan jika bisnis jasa tak memerlukan siklus akuntansi. Yang kedua, perusahaan dagang. Barang ditawarkan di sini tentu saja jelas secara fisik, karena di sini kegiatan seperti pembelian, penyimpanan ataupun penjualan bisa ditemukan dengan mudah. Beberapa tindakan siklus akuntansi yang berada pada ranah perusahaan dagang antara lain penjualan produk, harga pokok penjualan, dan biaya persediaan.
Dalam arena bisnis yang kompetitif, peranan seorang akuntan tidak bisa diremehkan. Mereka tidak hanya mengumpulkan data keuangan, tetapi juga meramu laporan-laporan vital yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan. Di balik layar, terdapat sebuah proses yang esensial yang disebut dengan siklus akuntansi. Meskipun vitalnya siklus ini seringkali diabaikan oleh banyak perusahaan, mereka mungkin menganalisis catatan keuangan rutin, namun seringkali kurang memahami potensi penuh yang dapat dihasilkan melalui siklus akuntansi. Namun apa sebenarnya siklus akuntansi ini dan apa langkah-langkahnya? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Jadi siklus akuntansi adalah sebuah proses akuntansi yang mencatat berbagai bukti transaksi keuangan secara teratur untuk dijadikan sebuah laporan untuk informasi akuntansi dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah perjalanan yang berlangsung sepanjang tahun dan melibatkan prinsip-prinsip dan teknik khusus untuk merangkai catatan keuangan yang akurat. Menurut Dina Fitria, pada tahun 2014, siklus akuntansi adalah proses yang dimulai begitu transaksi terjadi. Ini melibatkan pencatatan penggabungan dan penyajian data keuangan. Menurut Ramapura di tahun 2013, menggambarkan sebagai rangkaian tahapan yang dimulai dari pencatatan hingga penutupan. Perbedaan siklus akuntansi dan proses akuntansi. Perlu dicatat bahwa ada perbedaan antara siklus akuntansi dan proses akuntansi. Proses akuntansi lebih fokus pada pengelolaan data transaksi menjadi laporan keuangan, sementara siklus akuntansi mencakup langkah-langkah tambahan untuk memastikan catatan keuangan siap digunakan di periode berikutnya. Ada juga jenis siklus akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa. Para perusahaan jasa bergerak tanpa produk fisik. Mereka menawarkan layanan intangible seperti konsultasi atau pelayanan profesional. Yang kedua, siklus akuntansi perusahaan dagang. Para perusahaan dagang terlibat dalam jual beli barang fisik yang mereka memiliki proses yang melibatkan pembelian, penyimpanan, serta penjualan barang. Ada juga tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Transaksi keuangan harus diidentifikasi dan dilacak dengan cermat. Yang kedua, analisis transaksi. Setiap transaksi dianalisis untuk memahami dampaknya pada kondisi keuangan. Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal keuangan dengan akurasi. Yang keempat, pembukukan jurnal. Penyesuaian ke buku besar data dari jurnal dipindahkan ke buku besar untuk pengelompokan yang lebih terperinci. Yang kelima, penyusunan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Saldo akan disusun dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian digunakan untuk mengoreksi kesalahan. Yang keenam, membuat neraca saldo. Penyusunan neraca saldo serta laporan keuangan. Berdasarkan neraca saldo, laporan keuangan yang akurat disusun. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup rekening nominal dan mengevaluasi kinerja keuangan. Yang kedelapan, penyesuaian neraca saldo. Setelah penutupan operasional, neraca saldo disusun kembali setelah penutupan untuk memastikan keseimbangan yang tepat. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Langkah terakhir adalah membuat jurnal pembalik operasional dan berguna untuk mencatat transaksi berulang periode berikutnya. Siklus akuntansi adalah pada proses tahapan penyusunan laporan keuangan. Proses pada tahapan penyusunan laporan keuangan adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah langkah terakhir dalam siklus tersebut dan melibatkan persiapan berbagai laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Berikut ada beberapa proses yang terlibat dalam tahapan ini. Yang pertama, persiapan laporan keuangan. Pada neraca adalah laporan yang mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode akuntansi. Neraca membantu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan pendapatan, mencantumkan pendapatan dan beban selama periode akuntansi untuk menghitung laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas mencantumkan arus kas masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Ini mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Yang kedua, penghitungan laba bersih. Pada penghitungan laba bersih adalah jumlah yang dimana setelah mengurangkan
Semua pembiayaan dan beban pendapatan perusahaan lalu bersih adalah salah satu indikator utama kinerja keuangan. Yang ketiga, penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disiapkan untuk disajikan dengan format dan tata letak yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pengelompokan dan penataan informasi dalam laporan-laporan tersebut. Yang keempat, pelaporan suplemen jika diperlukan. Selain laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, perusahaan juga dapat menyertakan laporan-laporan tambahan atau catatan yang memberikan informasi tambahan tentang transaksi dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, audit dan verifikasi. Jika diperlukan, sebelum laporan keuangan dapat dinyatakan sebagai audit, auditor eksternal yang harus melakukan pemeriksaan independen untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Yang keenam, persetujuan manajemen. Manajemen perusahaan harus meninjau dan menyetujui laporan keuangan sebelum laporan tersebut dapat dianggap resmi. Ini mencakup pernyataan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, penyampaian laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disampaikan, perusahaan harus disetujui, perusahaan harus menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui publikasi daring, pengiriman fisik, atau cara lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Proses penyusunan laporan keuangan adalah langkah penting dalam siklus akuntansi, karena laporan-laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Laporan-laporan ini digunakan oleh manajemen perusahaan, investor, pemberi pinjaman, dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengambil keputusan dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Ada juga cara menyusun laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan adalah gambaran yang sangat penting bagi setiap bisnis atau organisasi untuk menilai kesehatan finansial mereka. Dengan menyusun laporan keuangan dengan baik, BAF Friends tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mendapatkan pandangan yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Berikut ada langkah-langkah praktis yang menyusun laporan keuangan yang efektif dan informatif. Pahami standar akuntansi. Yang pertama, sebelum memulai penyusunan laporan keuangan, penting untuk memahami standar akuntansi yang berlaku di negara ini. Standar ini dapat memberikan pedoman tentang format, pengukuran, dan pengungkapan yang harus kami ikuti. Ada juga kumpulkan data keuangan. Langkah pertama dalam menyusun laporan keuangan adalah mengumpulkan semua data keuangan yang relevan. Ini termasuk neraca saldo, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan transaksi lainnya seperti faktur dan bukti pembayaran. Selanjutnya, organisasi dan klasifikasi transaksi. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengorganisasi dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam kategori yang sesuai. Misalnya, pendapatan harus dipisahkan dari pengeluaran, dan transaksi harus diurutkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, biaya operasional versus biaya non-operasional. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada suatu waktu tertentu. Pastikan untuk memeriksa keakuratan semua data sebelum menyusun neraca saldo, karena ini menjadi dasar untuk laporan keuangan lainnya. Penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau rugi laba mencatat pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Hal ini membantu untuk memenuhi apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan keluar uang dari perusahaan selama periode tertentu. Ini penting untuk memastikan likuiditas yang memadai. Analisis dan interpretasi. Setelah menyusun laporan keuangan, langkah terakhir adalah menganalisis hasilnya, evaluasi kinerja keuangan perusahaan, identifikasi tren, dan bandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Seterusnya, kita harus review dan koreksi. Sebelum mengirimkan laporan keuangan, pastikan untuk melakukan review menyeluruh. Periksa kesalahan atau kesalahan yang mungkin ada dan koreksi jika diperlukan.
menyusun laporan keuangan. Bukan hanya tentang kepatuhan peraturan, tetapi juga tentang memberikan visibilitas yang jelas kepada stakeholder tentang keuangan perusahaan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan hati-hati dan konsisten, kamu dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak hanya akurat, tetapi juga memberikan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam kata saya atau kekurangan dalam materi saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.